واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Hadirin al-ikhwah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mubarak ini dalam rangka untuk menegakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang telah disampaikan bahwasanya jadwal kita di malam ini yakni Ustazuna Khairi Hafizahullah, beliau berhalangan untuk bersama kita dan dalam rangka mengisi kekosongan maka diamanahkan kepada kami untuk memberikan satu atau dua hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pedoman kita di dalam kehidupan ini. Semoga niat kita yang ikhlas, ketulusan kita mendatangi tempat ini dan kepayahan kita sampai di tempat ini tidak mengurangi pahala yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada orang-orang yang senantiasa menegakkan majelis ilmu, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami hanya ingin mengingatkan salah satu syariat yang sangat agung yang kita insyaallah telah pahami bersama dan kita amalkan 5 kali sehari semalam, yaitu terkait dengan azan, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sahih, kata beliau, "Idza sami'tumun nida faqul mithla yaqulul mu'adzin." Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Wa idza qala Allahu akbar, apabila muadzin mengucapkan Allahu akbar, faqulu Allahu akbar, maka katakan pula Allahu akbar. Apabila muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah,
maka katakan pula asyhadu an la ilaha illallah. Apabila muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ucapkan pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila muadzin membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka bacalah la haula wala quwwata illa billah sampai seterusnya. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan tentang doa yang disyariatkan ketika setelah azan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah rahimahullah, Rasulullah SAW menjelaskan tentang doa setelah azan. Dan doa ini insyaallah kita telah hafalkan bersama. Dan di sini hanya kami ingin mengingatkan akan sebagian makna dari doa tersebut yang patut untuk kita hadirkan ketika kita membaca doa tersebut. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'u nida, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca ketika dia mendengar azan, yakni setelah azan, Allahumma ya Allah, Rabba hadhihi da'wati tammah, Rabbnya seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan ini, ati Muhammadanil wasilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad itu al-wasilah wal fadilah, dan keutamaan, wa ba'athu, dan bangkitkanlah beliau maqaman mahmudan, dalam keadaan memiliki kedudukan yang terpuji, alladzi wa'adta, yang engkau telah jadikan kepada beliau. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, halal baginya syafaat pada hari kiamat. Perhatikan kandungan dari doa ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang kalimat siapa saja yang mendengar azan, yang dikata beliau yasma'u nida kamilan, dia mendengar azan itu secara sempurna, mulai dari Allahu Akbar, dia ikuti juga baca Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia baca juga asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia baca juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, Allahu Akbar, dia baca juga Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia baca juga la ilaha illallah. Kemudian setelah itu dia bersalawat kepada Nabi alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya dia baca doa ini tadi, yang dia dengarkan sempurna, dan dia baca doa sampai terakhir.
maka ini halal baginya mendapatkan syafaat Nabi alaihi wasallam. Sekarang kita lihat ungkapan dari Nabi alaihi wasallam di dalam doa yang sangat agung ini, yang patut untuk kita cermati dan pahami, hadirkan ketika kita membaca doa ini, supaya doa yang kita baca ini betul-betul berbekas, memiliki pengaruh tertanam ke dalam jiwa kita, sehingga syafaat itu halal, betul-betul halal untuk kita ketika hari kiamat. Kata beliau, Allahumma, Allahumma ini ya artinya ya Allah, dan itu memang asal kata dari Allahumma, ya Allah. Hanya ianya dihilangkan, ianya dihilangkan dalam rangka tabarruk, memohon keberkahan dengan memulai nama Allah, dengan mulai nama Allah. Jadi asalnya ya Allah, wahai Allah. Kemudian ianya dihilangkan, menjadilah Allah. Diamalkan nama Allah ini itu dalam rangka memohon keberkahan. Kemudian ianya itu diganti setelah kata Allah dengan mim. Dengan mim. Allahumma. Mim ini itu sebagaimana kata Syekh dikenal dalam ilmu nahwu, dia yufidul jam', memberi makna jam'. Memberi makna jam'. Oleh karena itu tidak didatangkan ka atau huruf yang lainnya, tapi didatangkan setelah Allah itu huruf mim. Allahumma, kata mim ini itu memberi makna jam', kumpulan. Jadi yang diinginkan dengannya adalah seakan-akan seseorang yang membaca Allahumma, yaitu dia kumpulkan bacaan lisannya dengan hatinya dihadirkan ketika membaca hal kata. Dia kumpulkan apa yang bersama dengan lisannya, kemudian dia hadirkan dari dalam hati. Itu makna dari mim yang didatangkan setelah kata Allah. Jadi Allahumma, ya Allah, yang maknanya ya Allah, hanya kepadamu saya memohon, saya meminta, tidak kepada selain. Jadi dikala kita membaca doa ini, memang harus tertanam di dalam jiwa kita bahwasanya yang kita mintai hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Demikian pula seluruh doa-doa yang dimulai dengan Allahumma, yang menyatakan bahwasanya yang berhak untuk dimintai, diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak diminta kepada para malaikat, tidak diminta kepada para nabi dan para rasul, tidak diminta kepada wali-wali dan para saleh, tidak diminta kepada manusia, kepada jin, tidak diminta kepada bebatuan, pepohonan, matahari, bulan, bintang-bintang dan sebagainya, tapi semata-mata minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allahumma. Kalau seseorang memulai dan memahami doanya, makna Allahumma ini berarti teruskan apa yang kita inginkan di sini. Hadirkan dulu. Mohon semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbah hadhihi da'wati tammah. Rohnya hadhihi da'wati tammah, seruan panggilan
sempurna ini. Kemudian wassolati qa'imah, dan sholat yang ditegakkan. Perhatikan di sini. Kita kan sekarang apa? Ini mau menghadapi sholat, dipanggil. Kemudian kita baca doa ini setelah azan. Arabba hadhihi da'wati tammah. Robnya panggilan yang sempurna ini menunjukkan bahwa lafaz-lafaz yang ada pada azan itu adalah merupakan lafaz-lafaz panggilan yang sempurna. Tidak ada panggilan yang lebih sempurna daripada panggilan azan. Tidak ada panggilan yang sempurna, lafaz yang utama di atas daripada panggilan azan. Apa panggilan azan? Coba perhatikan dari pertama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Datang dengan isim takdim yang memberi makna paling, yang tidak ada yang semisalnya, yang menyainginya, yang mengimbanginya, tak ada. Yang paling apa? Paling besar. Tidak ada sesuatu pun juga yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sekarang melihat bumi yang sangat luas, luar biasa, hamparan bumi ini terdiri dari daratan dan lautan yang kita tidak bisa jangkau. Ini luar biasa, sudah luas, sudah besar. Ditambah lagi dengan langit, masing-masing 7 lapisan, luar biasa luasnya, besar. Tapi ingat, besarnya langit dan bumi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, dibandingkan dengan kursinya Allah, langit dan bumi itu seperti jalan yang dilemparkan di hamparan pada pasir yang sangat luas tanpa tepi. Ini langit dan bumi. Jika dibanding keberadaannya dengan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala, besarnya itu kursi Allah, luasnya itu kursi Allah. Tapi ternyata kursi ini, dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, kursi ini tadi yang kalau dibandingkan dengan langit dan bumi, dia adalah merupakan hamparan pada pasir yang tanpa tepi. Ternyata jika dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, kursi ini pula seperti gelang yang dilemparkan di atas padang pasir yang sangat luas, yang sangat besar. Sementara Allah berada di atas arsy-Nya. Allahu Akbar, Allah besar. Coba cermati yang mana? Asal makna Allahu Akbar ini. Makna Allahu Akbar, Allah yang maha berhak untuk diibadahi, akbar, maha besar, mengalahkan segala sesuatu. Sekarang kita sebagai hamba, makhluk bagian bumi yang teramat kecil ini, terus mau menyombongkan diri untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak berdesakan dan mengamalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mau mengambil sifat-sifat Allah, kebesaran dan keagungan Allah. La ilaha illallah. Baru kata yang pertama di dalam panggilan Allah yang sudah memberikan gambaran kepada kita, azan ini adalah merupakan seruan yang sempurna. Seruan yang sempurna, kalimat yang sangat agung terdapat di dalam
lafaz ada. Kemudian setelah lafaz Allahu Akbar datang lagi lafaz yang maha agung, kalimat yang sangat luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah, yang kita sudah pahami bersama. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Kalimat inilah adanya langit dan bumi. Kalimat inilah karena kalimat ini adanya alam ini. Karena kalimat inilah manusia dicipta di permukaan bumi. Karena kalimat ini pula Allah mengutus para nabi dan para rasul. Kalimat ini adalah kunci surga. Ini la ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang merupakan miftahul jannah, kuncinya surga. Surga tidak akan pernah terbuka bagi seorang yang tidak memiliki kalimat ini. Dan ini adalah merupakan persaksian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang merupakan seagung-agung persaksian yang ada di alam. Tidak ada persaksian yang terbesar dan teragung di atas persaksian la ilaha illallah. Ada pada lafaz ada. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah telah bersaksi. Apa persaksiannya Allah SWT dalam ayat ini? Annahu la ilaha illa, sesungguhnya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat bersaksi, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia semata, ini Allah Subhanahu wa taala. Dan ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, yang rasih keilmuannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan dalam salah satu usul bahasanya persaksian ini adalah persaksian yang teragung di atas seluruh persaksian yang ada di alam. Karena agungnya yang bersaksi dan agungnya yang dipersaksikan. Agungnya yang bersaksi adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang bersaksi adalah para malaikat al-muqarrabun yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa tegar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sempurna ibadahnya. Yang bersaksi adalah ulul ilmi, orang-orang berilmu, yaitu para nabi dan para rasul serta pewaris para nabi dan rasul ini. Yang persaksian mereka adalah persaksian yang jujur, yang teryakini, tidak ada keraguan dalamnya. Maka persaksian la ilaha illallah adalah merupakan a'zam syahadah, persaksian yang teragung, yang terbesar yang ada di muka bumi ini. Ada pada lafaz ada. Kemudian agungnya dipersaksikan yaitu kalimat tauhid. Agungnya dipersaksikan yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian datang setelahnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan manusia yang termulia, manusia yang teragung, manusia yang tertinggi kedudukan di sisi Allah SWT, Sayyidu waladi Adam, pimpinan Nabi Adam, diikutkan dalam lafaz Adam, yang merupakan seruan yang terutama, seruan yang paling sempurna, syahadat la ilaha illallah, kemudian Muhammadan Rasulullah. Kemudian setelah itu hayya 'alas shalah, hayya
kemari ala sholat, untuk menegakkan sholat. Sholat adalah amalan yang paling utama setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amalan yang paling pertama dihisab pada hari kiamat akan menentukan tentang selamat atau tidaknya seorang hamba, yaitu pertama dilihat dari sholat, diikutkan pada lafaz adzan. Ayat kemarin itu untuk menegakkan sholat, yang mana pada sholat itu terdapat berbagai macam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir yang sangat utama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan taman-taman dari zikir Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat mulai dari berdirinya, apa yang dibaca, ketika ruku apa yang dibaca, ketika iktidal apa yang dibaca, ketika sujud apa yang dibaca, cermati semua bacaan-bacaan yang sangat luar biasa. Dia adalah berzikir, taman-taman zikir yang sesungguhnya ada pada sholat, diikutkan pada panggilan Allah, dan memang itu yang mau ditegakkan. Itu mau ditegakkan dengan adanya adzan tersebut. Kemudian hayya 'alal falah, marilah menuju hari kemenangan, menuju kemenangan, menunjukkan panggilan adzan itu menyeru umat manusia untuk menjadi orang-orang yang berada di atas kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan. Kemudian diulang lagi Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya la ilaha illallah. Oleh karena itu tidak ada seruan panggilan yang paling sempurna, yang paling utama di atas daripada panggilan adzan. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam itu menyebutkan dalam doa setelah adzan sesuai dengan keberadaan adzan itu dan lafaz-lafaz yang terdapat dalamnya, bahwasanya dia merupakan seruan yang sempurna, panggilan yang sempurna dari seluruh panggilan dan seruan. Kemudian selanjutnya wassalatil qa'imah. Wassalatil qa'imah itu datang dalam dua makna. Makna yang pertama adalah sholat yang mau ditegakkan, sholat yang dikarenakan panggilan adzan di sini. Jadi sholat yang ini ditegakkan. Ada juga yang menyatakan sholat yang dekat dengan panggilan adzan ini. Sholat sebelumnya dan sholat setelah. Namun lebih dekatnya adalah sholat yang mau ditegakkan. Wassalatil qa'imah, dan sholat yang akan ditegakkan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari wassalatil qa'imah yaitu al-qa'imah, al-mustaqim, yang lurus, tegak lurus, tidak dibengkokkan. Ini wassalatil qa'imah. Sekarang Robbah tidak bertama wassalatil qa'imah. Rohnya seruan yang sempurna ini dan sholat yang ditegakkan. Di mana sisi peletakan rohnya? Rohnya seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan ditegakkan. Itu karena Allah yang mensyariatkannya, kemudian makhluknya yang membutuhkan, makhluknya yang membutuhkan seruan tersebut, sholat tersebut. Kemudian selanjutnya ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Ati, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan al-fadilah. Al-wasilah maknanya di sini adalah ad-darajatul mulia, kedudukan yang tertinggi di dalam surga. Itu mana al-wasilah.
Jadi kita mintakan untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di setiap setelah azan, yaitu agar diberikan beliau kedudukan derajat yang tertinggi di dalam surga. Karena beliau adalah manusia yang paling tinggi kedudukannya di dalam surga. Tidak ada yang melebihi kedudukan beliau. Oleh karena itu, al-wasilah ini sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, kata beliau, Abi Muhammadil wasilah al-fadilah. Al-wasilah kata beliau, bayyana Rasulullah alaihi salatu wassalam bi anna darajatun fil jannah. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang al-wasilah itu, bahwasanya yang mana adalah derajat di dalam surga. Derajat di dalam surga. La yang bagi antakuna illa li abdin min ibadillah. Tidak pantas untuk diberikan hal tersebut kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa arju an akuna ana huwa, dan saya berharap saya yang mendapatkan hal tersebut, yang derajat yang tinggi di dalam surga tersebut. Jadi dari keterangan ini menunjukkan bahwasanya beliau mendapatkan derajat yang tertinggi di dalam surga. Beliau adalah manusia yang paling tinggi kedudukannya di dalam surga. Kemudian al-fadilah yang bermakna al-fadl, keutamaan. Jadi beliau alaihi salatu wassalam tinggi kedudukannya, tinggi tempatnya, tinggi keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Al-wasilah wal fadilah. Kemudian selanjutnya wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta, dan bangkitkanlah beliau mahmudan alladzi wa'adta. Maqam mahmudan alladzi, maqam kedudukan mahmud yang dipuji, alladzi wa'adta yang engkau telah janjikan kepada beliau. Menunjukkan bahasanya ini adalah janji yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dibangkitkan dalam keadaan memiliki kedudukan yang tertinggi yang seluruh para nabi dan para rasul itu tidak memiliki kedudukan ini. Dan ini merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. Yang demikian pula Allah SWT sebutkan tentang hal ini di dalam surah Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba'atsaka maqaman mahmudan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili, dan dari sebagian waktu malam, fatahajjad bihi, maka bangun salat tahajudlah. Tahajud itu salat malam yang dilakukan setelah tidur. Dan dari sebagian waktu malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah. Asa bukan, mudah-mudahan Tuhan ayyamat maqam mahmudan, Tuhan membangkitkan engkau dalam keadaan memiliki kedudukan yang terpuji. Asa dari Allah itu wajibah. Asal mereka mudah-mudahan. Tapi kalau itu datangnya dari Allah, asa itu pasti. Bukan sekedar mudah-mudahan, tapi pasti Tuhan membangkitkan engkau dalam keadaan memiliki kedudukan yang terpuji. Sekarang apa itu kedudukan yang terpuji yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada para nabi dan para rasul yang lainnya, yaitu asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar dan teragung. Itulah maqam al-mahmudah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu syafaat
Sahabat belum. Ya Nabi SAW telah menyebutkan bahwasanya kata beliau, saya diberi 5 perkara. Utitu khamsan lam tuhunna ahadun qabli, yang tidak diberikan kepada seseorang pun juga sebelum. Di antaranya adalah as-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar dan teragung. Syafaat yang terbesar dan teragung ini adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad SAW yang terjadi nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yang mana manusia di saat itu dibangkitkan dari alam kubur mereka, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai sendal, tidak berpakaian, tidak dihitam, dalam keadaan satu. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Tidak ada perbedaan antara orang yang memiliki kedudukan dan tidak memiliki kedudukan. Semuanya satu keadaan. Kemudian mereka menunggu hisab dalam waktu yang lama. Yang Nabi kita Muhammad SAW sebutkan, yuhsharun nasu yaumal qiyamati miqdar nisfi yaumin min khamsina al-hisab. Kata Nabi SAW, manusia dikumpulkan pada hari kiamat itu selama setengah hari. Setengah hari dari 500.000 tahun. Setengah hari dari 500.000 tahun. Karena ukuran hari dunia dengan akhirat, hari akhirat 1 hari, hari dunia 500.000 tahun. Berapa kita dibanding dengan hari akhirat? Berapa menit? Kita dibangkitkan ataupun dikumpulkan pada hari kiamat yang ibadah masa selama setengah dari 500.000 tahun. Berapa tahun ini? 250.000 tahun. Namun ini untuk orang-orang kafir. Ini untuk orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala ringankan mereka. Allah SWT ringankan mereka, yaitu dibandingkannya mereka itu ataupun dikumpulkannya mereka di padang mahsyar itu seperti pergeseran matahari mulai mau tenggelam lalu tenggelam. Tapi itu dari hari 250.000 tahun itu tadi. Di saat itu manusia mendapatkan huru-hara yang sangat luar biasa. Sesuai dengan keadaan amalan-amalan mereka ketika itu. Sampai-sampai mereka ada yang berenang di atas keringatnya. La haula wala quwwata illa billah. Namun orang-orang yang beriman, yang komitmen dengan jalan agama Allah SWT, yang senantiasa mengedepankan agama Allah SWT daripada hawa nafsunya, komitmen dan berfastabiqul khairat di atas kebaikan, mereka adalah orang-orang yang akan dinaungi di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika lamanya berdiri umat manusia di padang mahsyar, nanti akan didatangkan haud telaga Nabi SAW dan seterusnya, karena ini bukan pembahasan terlalu jauh, dan seterusnya. Akhirnya umat manusia di saat itu berinisiatif untuk mendatangi siapa sosok yang bisa dimintai agar dia minta kepada Allah disegerakannya perhitungan amal. Datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam meminta, datang kalian kepada Rasul yang pertama Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tunjukkan lagi, datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tunjukkan lagi mereka, datanglah kalian kepada Nabi Musa. Nabi Musa tunjukkan lagi, datanglah kalian kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Semua nabi dan rasul yang didatangi oleh manusia di saat itu semuanya mengatakan nafsi, diri. Ini nabi dan rasul jemaah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita?
Di mana derajat kita dari para nabi dan para rasul? Para nabi dan para rasul saja di saat itu mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Bagaimana saya bisa selamat? Nabi dan rasul mengatakan di saat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di hari ini telah murka yang tidak pernah Allah SWT murka sebelumnya. Kemurkaan yang sangat luar biasa. Bagaimana keberadaan kita? Apa yang bisa menyelamatkan kita? Dan siapa yang bisa menyelamatkan kita? Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan panas semakin sangat besar, matahari di atas 1 mil atau lebih di atas kepala manusia. Kira-kira kita minta tolong sama siapa? Tidak ada yang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah berkata. Komitmen dan tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, anak ini untuk saya. Nabi SAW bukan langsung meminta kepada Allah supaya ditegakkan hisab, diputuskan amalan hamba. Nabi SAW sujud terlebih dahulu di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Allah mengilhamkan kepada saya ujian yang tidak pernah terungkap di kehidupan kamu. Ujian yang sangat agung, yang sangat luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, irfa rosak, wakul kusman, wasal kotor, wasal ucap. Setelah itu Allah pun berfirman memberitakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, irfa rosak, angkat kepala, wakul kusman, berbicara lepas akan dengar, wasal kotor, minta lepas akan diberi. Waswati syafaat, minta syafaat maka pasti diberi izin untuk memberi syafaat. Apabila terjadi yaumul fasl, diputuskan amalan hamba. Ini syafaat yang khusus untuk Nabi SAW yang disebut dengan maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Alladzi wa'ata yang itu adalah janjikan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang membaca doa ini penuh dengan seksama, mencermatinya, menghadirkan hatinya, memahami maknanya, maka dipastikan halal syafaat proses salam untuk hamba tersebut. Ini adalah kuat yang dimuliakan dari rahmat oleh Allah SWT. Sedikit yang bisa kami sampaikan saat ini. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Allahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.